Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andita Salwa Nur Amalia. Di video kali ini saya akan menjelaskan kode dari aplikasi berbasis JavaFX. Aplikasi ini merupakan sebuah form input data sederhana yang mengimplementasikan beberapa komponen UI, layouting hingga event handling. Yuk bahas kodenya. Pertama, di bagian atas kita melakukan import library JavaFX yang dibutuhkan. Kita mengekspor komponen kontrol seperti text file, text area, combo box, radio button, dan button. Kita juga mengimport beberapa komponen layout seperti border pen, grid pen, dan VBox untuk menyusun struktur UI-nya. Masuk ke kodenya, class bernama app yang merupakan turunan atau extend dari application. Ini adalah syarat wajib di JavaFX agar program bisa berjalan sebagai aplikasi desktop. Di dalamnya kita melakukan override pada method uh, start stage primary stage ini. Stage di sini bisa kita bayangkan sebagai jendela utama di aplikasi kita. Lanjut ke bagian pertama, di dalam method start kita membuat menu bar. Di sini kita menginstalasi objek menu bar, lalu membuat satu menu utama bernama file. Di dalam menu file ini kita tambahkan satu item, yaitu menu exit, supaya tombol exit ini berfungsi. Kita berikan event handling menggunakan lambda expression yang xdetail set on action primary stick close. Jadi ini begitu menu exit diklik, program otomatis akan menutup jendela utama. Bagian kedua adalah inti dari formnya, yaitu membuat objek grid pen bernama grid pen. Kenapa pakai grid pen? Karena layout ini sangat rapi untuk form, bentuk seperti tabel berbasis dan berkolom. Kita atur paddingnya dengan 20 pixel serta jarak vertikal yaitu V-gap, dan horizontal H-gap antar komponen sebesar 10 pixel supaya tampilannya tidak terlalu rapat. Mari kita bedah komponen input di dalam grid ini satu persatu. Yang pertama ada nama. Jadi kita memasukkan label nama di kolom 0 baris 0, lalu sebelahnya kita letakkan komponen text file bernama txt nama di kolom 1 baris 0 untuk menerima input teks satu baris. Yang selanjutnya ada alamat. Kita pakai label alamat di kolom 0 baris 1. Untuk inputnya kita pakai teks area bernama txt alamat. Karena alamat biasanya panjang, kita atur set wrap row count 3 agar tinggi kotaknya default memuat 3 baris teks. Yang selanjutnya ada agama. Kita pasang label di baris kedua. Pilihan agamanya menggunakan komponen combo box. Kita masukkan pilihan-pilihannya menggunakan get items, add all. Kami juga memberikan prompt text pilih agama sebagai petunjuk awal sebelum pengguna memilih. Yang selanjutnya ada jenis kelamin di baris ketiga, menggunakan radio button supaya pengguna hanya bisa memilih salah satu, tidak mencentang dua-duanya. Jadi wajib mengkelompokkan ke dalam satu toggle group bernama tag gender.
kedua radio button ini, RB pria dan RB wanita. Kemudian kita masukkan ke dalam layout VBox vertikal agar posisinya tersusun atas bawah di dalam kolom input. Yang terakhir ada tombol cetak. Terakhir di dalam grid kita membuat objek button bertuliskan cetak dan diletakkan di baris keempat. Setelah form selesai, kita membuat sebuah label bernama LBL hasil yang awalnya berisi teks hasil akan muncul di sini. Komponen ini berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan data yang nantinya dicetak. Kita percantik tampilannya menggunakan CSS bawaan Java FX lewat fungsi set style, di mana kita berikan warna border abu-abu, padding interior, dan warna background abu-abu terang. Kita juga mengaktifkan set wrap texture agar teks hasil yang panjang otomatis turun ke bawah dan tidak terpotong sama sekali. Oke, sekarang masuk ke bagaimana cara data tersebut diproses. Di bagian 4 ini kita menambahkan aksi pada tombol cetak menggunakan set action. Ketika tombol cetak diklik, sistem akan mengambil nilai dari masing-masing inputan. Teks nama dan alamat diambil menggunakan fungsi .get text. Nah, untuk agama kita menggunakan ternary operator untuk mengecek jika nilai kosong atau nol, ambil nilainya. Jika kosong, beri tanda strip. Untuk jenis kelamin kita menggunakan percabangan if else untuk mengecek radio button yang aktif menggunakan fungsi menggunakan fungsi .that is selected ini. Setelah semua data diambil, data tersebut diformat rapi ke dalam satu string bernama hasil. Kemudian kita perbarui teks di LBL hasil menggunakan fungsi LBL hasil .set text hasil. Lalu masuk ke tahap terakhir, yaitu menyusun seluruh komponen yang sudah dibuat tadi. Kita satukan layout, grid, form, dan LBL hasil ke dalam sebuah VBox utama bernama center layout dengan jarak antar komponen 10 pixel. Setelah itu kita gunakan layout utama aplikasi, yaitu border pane bernama root. Struktur border pane ini sangat efisien karena kita pasang menu bar di bagian atas set tops dan susunan form center layout di bagian tengah, yaitu set center. Yang terakhir, kita bungkus semuanya ke dalam scene dengan resolusi jendela 650 kali 550 pixel, memberikan judul jendela aplikasi, memasang scene tersebut ke dalam primary stage dan memanggil primary stage show untuk menampilkan aplikasinya ke layar. Di paling bawah ada metode main standar Java yang memanggil fungsi launch args ini untuk memicu jalannya seluruh siklus aplikasi pada Java FX ini. Jadi kesimpulannya, kode ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana komponen kontrol UI, pengelompokan layout yang terstruktur, serta pemrosesan data sederhana dijalankan di Java FX. Serta berikut ada hasil outputnya yang saya coba masukkan. Di sini saya coba memasukkan Andita, nama Andita dengan alamat di Jalan Sukapura.
Lalu di sini saya memilih agama Islam, jenis kelamin perempuan, dan cetak. Dan ini adalah hasil input yang keluar, yaitu nama Andita, alamat Jalan Sukapura, agama Islam, jenis kelamin perempuan. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.